Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Argenda dengan NPM 623210075 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila akan menjelaskan metode Assessment Center dengan dosen pengampu Endro Puspowiroko, SPC MC Psikolog. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Assessment Center. Menurut saya, Assessment Center itu seperti simulasi penerbangan. Sama seperti pilot yang berlatih di simulator, sebelum menerbangkan pesawat sungguhan, Assessment Center atau AC adalah metode evaluasi di mana peserta ditempatkan dalam simulasi kerja yang nyata, yang mirip dengan kondisi yang nyata pada pekerjaan tersebut. Tujuannya bukan sekedar bertanya apa yang Anda lakukan, tetapi mengamati apa yang sebenarnya Anda lakukan. Atau dengan kata lain, Assessment Center atau AC adalah metode penilaian yang digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi tanggung jawab pekerjaan di masa mendatang. Dalam Assessment Center, seseorang tidak hanya dinilai melalui satu jenis tes, tetapi melalui beberapa simulasi yang dinilai oleh beberapa penilai. Tujuannya agar kemampuan kandidat dapat terlihat secara lebih nyata, terutama ia dihadapkan pada situasi yang menyerupai pekerjaan sebenarnya. Dengan demikian, Assessment Center tidak hanya melihat apa yang dikatakan kandidat, tetapi bagaimana ia berpikir, mengambil keputusan, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah berdasarkan kriteria keberhasilan jabatan tertentu. Selanjutnya, Assessment Center juga cerminan realitas kerja. Jadi, Assessment Center menciptakan lingkungan mikro yang mencerminkan turunan jabatan sesungguhnya. Melalui simulasi ini, perusahaan dapat memprediksi performa masa depan individu dengan melihat bagaimana mereka berinteraksi dan memecahkan masalah dalam skenario yang terkendali namun realistis. Lalu kekuatan utama Assessment Center yaitu Assessment Center unggul karena menggabungkan antara multi-metode, multi-asesor, dan observasi perilaku objektif. Hasil akhir yaitu merupakan integrasi data yang mendalam, bukan sekedar kesan subjektif satu orang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan Assessment Center dalam perusahaan. Yang pertama, kita bisa ketahui untuk seleksi karyawan atau rekrutmen dan selection. Yang kedua, ada transfer atau mutasi jabatan. Yang ketiga, ada perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan atau Training and Development. Yang kelima, ada Succession Planning atau perencanaan suksesi. Dan yang keenam yang bisa kita ketahui untuk kebanyakan yaitu promosi untuk jabatan. Lalu, apakah kegunaan asesmen ini sangat penting di perusahaan? Ya, benar, sangat penting. Karena di dalam perusahaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, AC dapat digunakan untuk seleksi calon karyawan, pemetaan atau profiling, kompetensi karyawan, penyusunan individual development plan, serta seleksi promosi jabatan. Misalnya, ketika perusahaan ingin memilih kandidat terbaik untuk posisi tertentu, AC membantu perusahaan melihat siapa yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan. Selain itu, Assessment Center juga berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu, sehingga organisasi atau perusahaan dapat memberikan pelatihan atau pengembangan yang tepat bagi calon kandidat. Selanjutnya, kenapa calon sarjana psikologi sangat penting untuk memahami dasar-dasar Assessment Center? Yang pertama, bukan sekedar skor tes, atau bisa dikatakan sarjana psikologi dilatih untuk memahami manusia secara utuh. Jadi, Assessment Center itu mengajarkan bahwa manusia tidak hanya dilihat dari angka psikotes saja. Lalu yang kedua ada peran utama, yaitu membuat alat ukur melalui observasi menjadi interviewer dan menyusun laporan psikologis profesional. Lalu yang ketiga, untuk menghindari bias, melalui standar kompetensi dan rubrik penilaian, lulusan sarjana psikologi dapat mengambil keputusan yang sangat adil, tidak berdasarkan intuisi semata. Lulusan psikologi sering berhubungan langsung dengan proses asesmen. Dengan memahami dasar-dasar asesmen, calon sarjana psikologi dapat belajar bahwa menilai seseorang tidak boleh hanya berdasarkan intuisi atau kesan pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur kompetensi dalam Assessment Center. Yang pertama ada konsep dasar. Kompetensi yang diukur melalui perilaku yang ditampilkan peserta, yang mencerminkan kemampuan yaitu menjalankan tugas, mengolah pekerjaan, mengatasi masalah, bekerja sama, dan beradaptasi saat simulasi. Lalu yang kedua ada tahap awal atau analisis jabatan. Yang kita tentukan sebagai asesor yaitu jabatan yang akan dinilai.
tugas dan tanggung jawab, kompetensi yang dibutuhkan, indikator perilaku kompeten. Lalu yang ketiga ada metode pengukuran simulasi, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan atau case study dan in basket exercise. Lalu yang kedua ada komunikasi dan persuasi, yaitu role play dan diskusi kelompok. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu memimpin diskusi, menyusun strategi, dan menyelesaikan konflik. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh laporan asesmen kompetensi. Bisa dilihat di gambar, ada 7 kompetensi dengan 6 penilaian. Kita ambil contoh, misalkan di sebuah perusahaan X lagi mencari kandidat dengan jabatan supervisor, dengan minimum nilainya itu 3. Bisa dilihat di gambar, minimum nilai 3 itu ada 4 kompetensi. Lalu ada 3 yang kurang atau bernilai 2. Jadi, nanti para asesor akan berdiskusi lebih dalam tentang perilaku dan apa saja kelebihan dan area pengembangannya. Lalu ada skema pengembangan bahwa kandidat tersebut sudah sesuai atau belum di jabatan supervisor tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan berbagai pengukuran dalam assessment center. Yang pertama ada psikometri, yaitu metode dan contohnya itu sebagai tes intelijensi, tes kepribadian, dan tes bakat. Lalu tujuan penilaiannya itu untuk melihat potensi dasar dan gaya kerja. Yang kedua ada simulasi kerja, yaitu in basket, case study, dan role play, yaitu untuk melihat keterampilan manajerial yang nyata. Lalu yang ketiga ada observasi, yaitu B dan wawancara konfirmatori, yaitu menvalidasi klaim kompetensi peserta. Lalu yang keempat ada pencatatan perilaku atau evidence based, yaitu menggali proses berpikir di balik tindakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus assessment center di suatu perusahaan. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, atau bisa disebut Bank BRI. Posisi yang saya ambil yaitu supervisor layanan nasabah. Kompetensi yang dibutuhkan yaitu kepemimpinan, komunikasi dan pelayanan, problem solving, pengambilan keputusan, manajemen emosi, dan kerjasama tim. Contoh kasus atau simulasinya tersebut misalkan lonjakan nasabah saat tanggal gajian. Jadi supervisor harus menjaga operasional layanan tetap berjalan. Lalu yang kedua, antrean panjang dan komplain meningkat. Supervisor harus menenangkan nasabah dengan berkomunikasi yang baik. Lalu yang ketiga ada sistem transaksi mengalami gangguan. Tugas supervisor harus memberikan informasi yang jelas terkait gangguan tersebut. Lalu yang keempat, nasabah mulai emosi dan menyalahkan ke petugas. Supervisor harus mengatur pembagian tugas agar tim pelayanan lebih cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang assessment center. Bisa dilihat di gambar ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada in basket exercise, yang kedua ada role play, yang ketiga ada case study. Misalkan kita ambil contoh yang pertama, in basket exercise. Kasusnya itu email keluhan pelanggan, laporan antrian, memo operasional, dan jadwal kereta. Yang dinilai itu yaitu prioritas masalah, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga logika dan alasan. Lalu yang kedua ada role play. Kasusnya itu simulasi menghadapi penumpang yang marah. Yang dinilai itu komunikasi, empati, kontrol emosi, ketegasan, dan orientasi pelayanan. Lalu yang ketiga ada case study, yaitu kasusnya kita ambil contoh penurunan kepuasan pelanggan. Tugasnya itu analisis masalah, susunan solusi, dan presentasi rekomendasi. Dan dinilai yaitu berpikir analitis, strategi, dan problem solving. Itulah penjelasan dari ketiga metode assessment center tersebut. Baik, itu saja penjelasan mengenai materi metode assessment center. Terima kasih sudah menonton. Saya Sultan Argenda dengan NPM 6023210075 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, pamit undur diri.